سراجا منيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Sirajam Munir TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di tempat yang indah ini kita akan berbincang-bincang masalah tentang hijrah. Bagaimana baginda Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Tentu tidak afdol rasanya kalau yang membicarakan ini adalah saya pribadi tentunya. Maka dengan kelemahan saya hadir bersama kita Buya Profesor Dr. Haji Salmadanis MA. Assalamualaikum Buya. Sehat Buya? Alhamdulillah. Tapi yang benar gini. Iya. Oh iya, COVID-19. COVID-19 Buya. Oke Buya. Alhamdulillah kita lihat Buya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan walaupun COVID-19, mudah-mudahan kita terjauh dari virus corona. Amin, amin. Begini Buya, berbicara kita tentang masalah hijrah, banyak stigma-stigma orang yang salah dalam memahami makna hijrah ini Buya. Lalu sebenarnya bagaimana sebenarnya makna hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah itu Buya? Baik. Terima kasih Ustaz Zeki. Ya, sama-sama. Kita dalam rangka menyambut tahun baru Islam atau tahun baru Islam, yaitu tahun hijrah. Ini memang momennya kita bicara tentang apa sesungguhnya hijrah itu dilihat dalam perspektif filosofis, dalam kerangka teoritis, dan tentu kita lihat secara praktis. Nah, kira-kira seperti itu. Ada tiga secara filosofis, cara teoritis, dan secara praktis. Praktik yang terjadi dalam masyarakat. Secara filosofis, hijrah itu adalah suatu peristiwa, suatu kejadian Nabi Muhammad SAW di Makkah, bahwa ada sesuatu yang dirubah oleh Nabi. Yang dirubah oleh Nabi itu adalah kemapanan, berakaran pemahaman agama masyarakat. Dalam hal ini masyarakat Makkah Jahiliyah itu menyembah berhala, sehingga Tuhan mereka Lata, Uzza, dan Manat. Nabi Muhammad datang merubah nama itu dengan Allah. Kok bisa dirubah? Nama Tuhan kita yang sudah mapan, yang sudah kita hormati, yang sudah kita siarkan ke berbagai komunitas masyarakat ketika itu, datang-datang saja orang mau merubah. Jadi hijrah secara filosofis itu merubah pemahaman dari sesuatu yang tidak benar kepada sesuatu yang lebih benar. Kira-kira itu yang pertama. Jadi kalau itu apa makna hijrah itu secara filosofis? Melakukan perubahan pemikiran atau pemahaman, perubahan teologi atau keyakinan, kemudian perubahan paradigma kehidupan bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Secara kerangka teori, hijrah itu sesuai dengan maknanya itu tadi, berpindah secara imaterial, kehidupan yang material kepada kehidupan yang imaterial. Apa maknanya? Berpindah dari tadinya manusia tidak bertuhan,
dengan benar kepada Tuhan yang lebih benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukupkah di situ? Tidak. Ketika manusia telah dibegitukan pada zamannya itu, maka Nabi mendapat tantangan. Orang memusuhinya, memfitnahnya, bahkan lebih jauh dari itu, bahkan Nabi diembargo dalam hal ekonomi, dalam bidang sosial, dalam politik, dan kebudayaan yang berlaku pada zaman itu. Nabi seolah terpinggirkan, Nabi terkucilkan. Maka orang-orang Arab ketika itu tidak senang kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan telah sampai kepada tingkat bagaimana membunuhnya. Sudah sampai pada tingkat membunuhnya. Luar biasa, Bu ya. Nah, lalu dalam kondisi yang semacam itu, Allah kan menjaga Nabi, memelihara Nabi. Maka Nabi itu namanya maksum. Dia terjaga, dia terpelihara, terjaga dalam hal berbuat dosa, dan dipelihara oleh Allah dalam menyampaikan misinya, yaitu risalah Islam. Nah, akhirnya Allah perintahkan, wahai Muhammad, bila ini dibiarkan, maka ini yang habis, yang hilang bukan engkau secara pribadi, tapi adalah misiku, kata Allah. Yang hilang itu adalah ideologiku. Aku menciptakan alam ini adalah untuk kalian, agar kalian kenal denganku. Kalau engkau yang sudah hilang untuk menjelaskan ini, otomatis orang tidak akan kenal denganku. Maka Nabi dipindahkan oleh Allah, disuruh pindah oleh Allah ke Madinah. Kira begitu. Jadi seperti itu kerangka filosofisnya. Tapi ini begini nih, Bu ya. Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Apakah Nabi, dengan berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ini tidak dianggap sebagai sebuah Nabi ini pengecut? Takut gitu aja pindah. Apa kalau dalam bahasa kita, gitu aja ngambek pindah. Apakah sampai seperti itu nggak pemahaman orang Mekah ketika itu? Atau dia orang Mekah senang dengan pindahnya Nabi, atau bagaimana, Bu ya, ketika itu? Kembali kita secara filosofis. Ketika kita bertahan di dalam kondisi yang tidak membuat kita nyaman, membuat kita tidak aman, dan kemungkinan nyawa kita akan bisa hilang, maka Nabi juga secara manusia, sebagai dia manusiawi, dia tidak senang dibegitukan. Itu maka saya sebut pindah atau hijrah itu adalah sebuah kemestian. Kalau boleh saya katakan, ini sebuah sunatullah. Jadi kalau ada orang dia miskin, lalu dia bertahan dengan kemiskinan, itu konyol, itu bodoh. Dia telah mendapat kehidupan yang terancam, lalu dia tidak merubah sikapnya, dia pasrah begitu saja tanpa perjuangan, itu adalah kebinasaan. Atau orang yang tadinya dia tidak punya ilmu pengetahuan, lalu dia belajar, itu namanya dia hijrah secara filosofis. Oleh karena itu secara sunatullah, bersamaan Allah juga memerintahkan, sementara orang Arab berniat untuk membunuhnya. Oke? Yang kedua, Montgomery Ward misalnya, seorang ahli sejarah itu menyebutkan, kalaupun ini di kalangan orientalis ya, memang realitasnya begitu. Orang Arab, bahkan dari kalangan keluarganya sendiri, itu tidak menyukai. Kenapa? Karena Lata, Azza, dan Manat itu sebuah tempat penyembahan mereka, dan itu kehidupan mereka. Kebetulan mereka penjaganya. Jadi orang yang menyembah kepada Lata, Azza,
Uzza itu orang bayar kepada kelompok-kelompok ini. Jadi mata kehidupannya itu yang dirubah oleh Nabi dengan cara yang benar. Karena itu tidak benar dan bahkan itu sesembahan mereka. Nah, lalu Nabi pindah itu apakah dianggap sebagai sebuah pengecut? Tidak. Itu adalah sebuah keberanian. Karena ada sikap meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kebiasaan, meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak famili, meninggalkan perkebunan, perladangan. Coba bayangin, dia tinggalkan itu karena itu tidak membuat dia nyaman. Bahkan perdagangan Siti Khadijah pun itu ditinggalkan. Kenapa? Karena membuat dia tidak nyaman, membuat dia tidak aman. Jadi apa artinya? Berpindah dari sesuatu yang tidak nyaman kepada suatu tempat yang nyaman. Gitu. Wah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu segmentasi kita yang pertama tentang apa makna hijrah yang sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Maka untuk segmentasi yang kedua akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Masyarakatnya sangat tidak mau menerima kebenaran. Sehingga kalau ada terjadi pada zaman sekarang, itulah Makkah zaman sekarang. Oh, begitu Bu ya. Itulah Makkah zaman sekarang. Hukmul jahiliyah, tabarut al-jahiliyah, kemudian hamiyatul jahiliyah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi